Selamat datang kembali ke channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu beredar video diduga Koh Donditan ngajak seorang YouTuber dan juga seorang pendeta bernama Koh Andre Tunggal ya. Jadi antara kokoh-kokoh ya Koh Dondi dengan Koh Andre Tunggal ini ya, mereka mau debat ya. Namun anehnya, ini yang aneh ya menurut saya pribadi ya, Koh Dondi ini ngajak Koh Andre ini debat di hotel, seperti debat capres lah ya. Ada moderatornya, ada timernya juga ya. Dan Donditan juga mengatakan dijamin aman, nggak bakal ada masalah ya. Namun Koh Andre ini ya, dia nggak mau debat di hotel, pengennya debat di apa? Di podcastnya Bang Densu atau Denny Sumargo. Lalu diduga ya, Koh Dondi ini mengatakan, lu nggak berani ya debat sama gua, lu cemen ya, lu nggak berani debat sama gua, lu mau pansos sama Densu. Nah, Koh Andre menjelaskan, enggak, gua bukan mau pansos ya. Di video itu beliau menjelaskan ya, karena ada undangan resmi ya dari Koh Donditan ngajak Koh Andre debat ya. Lalu Koh Andre mengatakan, gua nggak pansos, tapi saya merasa bahwa Densu itu adalah salah satu podcast yang netral ya, tidak memihak ya. Sementara ya diduga ya, kalau misalnya di hotel ya, karena beliau juga menunjukkan di channelnya ya, panjang itu videonya sekitar 30 menit ya. Di channel itu ditunjukkan bahwa ada seorang pendeta debat dengan umat muslim yang ada di Konoha, dan debatnya berakhir ricuh. Koh Andre nggak mau seperti itu ya, makanya debatnya di tempat yang netral aja, seperti di channelnya Densu ya. Namun Koh Dondi mengatakan nggak, harus di hotel dan sebagainya. Jadi panjangnya penjelasan daripada Koh Andre. Koh Andre mengatakan, saya melihat ya, Koh Dondi ini, atau sebut saja namanya si pria bertopi Ducati ya, sebut saja namanya si pria bertopi Ducati. Si pria bertopi Ducati ini aneh menurut saya pribadi, kata Koh Andre. Dia yang ngajak debat, terus dia mencari kesalahan ya, agama kasih misalnya, dia selalu mencari-cari celah daripada Bible ya, mengkritik Bible. Bahkan beliau ini terang-terangan mengatakan di channelnya, di banner channel itu dituliskan Koh Donditan ini mengkritik Bible ya. Ya sah-sah aja kalau misalnya dikritik Bible, nggak jadi masalah ya kan. Wong minoritas kok, bebas ya kan. Kalau minoritas di Konoha itu ya bebas ya. Kalau misalnya mayoritas mengkritik minoritas, bebas-bebas aja ya. Karena saya melihat di Konoha itu ya nggak jadi masalah ya kalau misalnya mayoritas mengkritik minoritas ya. Tapi kalau sebaliknya jadi masalah ya. Tapi saya tidak berpihak, saya tidak berpihak pada Koh Andre, saya tidak berpihak pada Koh Dondi. Jadi saya melihat masalah ini dari sudut pandang yang netral ya. Saya benar-benar netral ya. Saya tidak berpihak pada Koh Dondi dan Koh Andre. Saya pengen ya mereka ini debatnya itu secara adil, jujur gitu, di tempat yang netral seperti di Koh Densu. Di antara sahabat yang terpilih, kalau misalnya pendukung atau dekat dengan Koh Dondi, ya mohon diinformasikan gitu, supaya debatnya itu diadakan di podcastnya Bang Densu ya, biar tidak berlarut-larut ya masalah ini. Karena ini sebenarnya sudah undangan keberapa? Ketiga ya. Ya. Jadi Koh Andre ini menjelaskan atau menganalogikan ya, ibaratnya gini. Undangan daripada Koh Donditan ini ibaratnya gini, sama seperti Konoha dengan Singapura misalnya. Jadi baru-baru ini kan viral tagar kabur aja dulu ya. Diduga menurut data ada sekitar ribuan orang warga Konoha pindah ke Singapura. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa pindah? Itu yang jadi permasalahan. Jadi Koh Andre juga mengatakan seperti itu ya. Kenapa pindah? Berarti ada yang tidak beres dengan negara Konoha. Masa kita ngejelek-jelekin Singapura? Singapura itu jelek, Singapura itu begini, Singapura itu komunis, Singapura itu liberal, Singapura itu pokoknya dijelek-jelekin. Masa kita harus ngejelek-jelekin biar Konoha terlihat bagus? Gak boleh gitu dong, kata Koh Andre. Jadi sama seperti itu analoginya ya. Jadi
agama itu dikatakan benar, bagus, rasional, bukan karena kita butuh tumbal ya. Jadi diduga ya, si pria bertopi Ducati ini ya, diduga beliau ini suka mengkritik yang namanya Bible ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa selalu dikritik? Bukankah kebenaran itu tidak butuh tumbal ya? Kalau misalnya dia mengatakan bahwa agama Muslim itu benar ya, sempurna dan sebagainya, kenapa harus butuh tumbal? Kohdonde ini kenapa butuh tumbal? Kenapa nggak bahas masalah kitab sucinya gitu? Saya netral, saya tidak berpihak ya. Saya melihat ya, Kohdonde Tan ini ya, dia belajar agama, mohon maaf ya, masih level di masalah debat ya. Karena gini ya, saya dulu waktu SMA, waktu saya masih remaja dulu ya, waktu saya belajar agama itu ya, baru belajar agama gitu ya, mempelajari kitab suci, saya dulu sama seperti Kohdonde ini. Saya tuh pengen ngedebatin orang gitu ya, saya pengen nantang orang debat ya masalah agama, karena saya merasa bahwa saya ngerti agama gitu, saya merasa sudah menguasai agama. Namun setelah saya pikir-pikir ya, setelah saya dewasa ya, ngapain saya debat ya? Wong agama itu kepercayaan kok. Wong agama itu kan subjektif, bukan ranah objektif ya. Kecuali agama itu ranah objektif, patut kita perdebatkan. Jadi saya itu ya, mohon maaf, sudah melewati fase-fase seperti Kohdonde ini ya. Jadi biasanya orang yang baru belajar agama ya, mohon maaf ya, ya seperti ini ya. Sama seperti orang belajar bela diri misalnya. Karena saya juga dulu pernah belajar yang namanya bela diri ya, kungfu ya, karate dan sebagainya. Jadi kalau ada teman saya itu ya, misalnya baru belajar bela diri, baru masuk bela diri, terus tiba-tiba dia pamer ya jurus-jurus ke teman-temannya gitu, ngajakin berantem gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya ilmunya masih cetek ya. Jadi kalau ada yang ngejakin debat mulu gitu, debat-debat, kecuali diskusi ya, saya lebih prefer ke diskusi ya. Makanya di channel ini juga banyak yang pengen saya mau debat ya, debat di TikTok dan sebagainya. Banyak tuh undangan saya di TikTok ya. Tapi saya selalu menghindari. Karena apa? Karena saya merasa bahwa agama itu subjektif. Ngapain didebatkan gitu? Apa mau didebatin coba? Ya, coba saya mau naik sama yang nonton video ini ya. Apa mau didebatin tentang agama coba? Wong Kristen sama Islam juga masih saudaraan kok, masih satu perguruan. Apa nama perguruannya? Agama Samawi. Ya, bagaimana mungkin kita masih berdebat, orang masih saudaraan? Kristen, Yahudi, agama Islam itu masih saudaraan kok. Dalam satu bingkai bernama agama Abrahamik. Nabinya masih banyak yang sama kok. Nabi Musa, Yusuf, Nabi Abraham, Ibrahim, Salomo, Sulaiman, Isa, Yesus. Ada banyak kok nabinya yang sama. Ngapain didebatin coba? Orang masih saudaraan. Ibaratnya kita berdebat sama ngelawan saudara kita sendiri gitu. Lagian ya, agama itu kan tidak bisa didefinisikan. Coba saya mau naik yang nonton video ini, apa definisi daripada agama? Apa definisi daripada Tuhan? Kalau kita tanya sama seseorang itu definisi Tuhan, pasti berbeda-beda. Ya, bahkan satu agama sekalipun ya, sesama agama Muslim, definisi Tuhan apa? Mereka pasti beda-beda. Agama Kristen juga seperti itu. Kalau misalnya kita tanya sama orang Kristen, definisi Tuhan apa? Mereka jawabannya beda-beda. Even seorang pendeta sekalipun, seorang pemuka agama sekalipun, maka akan banyak jawaban. Karena apa? Karena agama itu ranah subjektif, bukan ranah objektif. Jadi kalau ranah objektif itu ya bisa didefinisikan. Oh, definisinya seperti ini. Oh, kalau agama itu definisinya seperti ini. Oh, kalau Tuhan itu definisinya seperti ini ya. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu kan nggak bisa didefinisikan. Contoh misalnya Tuhan. Apakah Tuhan bisa didefinisikan? Nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin kita memperdebatkan sesuatu hal yang tidak bisa didefinisikan, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Iya kan? Jadi ibaratnya gini ya, kita berdebat agama itu sama seperti memperdebatkan apakah angin itu berwarna hitam atau warna merah? Dua-duanya salah. Sama seperti agama. Dua-duanya salah. Kalau berdebat itu dua-duanya salah. Wong angin ya nggak punya warna. Wong agama itu subjektif bukan objektif. Jadi kalau misalnya ada ya orang yang sangat kapabel, misalnya ahli sejarah, ahli antropolog, ahli agama, kalau dia menghindari
debat agama itu yang mereka hindari, hal-hal seperti ini ya. Karena di Konoha itu saya tidak melihat ada budaya debat, nggak ada. Kita tuh nggak punya budaya debat. Budaya debat itu ya harus benar-benar dewasa. Jadi bagaimana mungkin kita misalnya debat antar umat beragama, terus penontonnya pada ribu gitu ya, ngomong kasar seperti yang ada di videonya Koh Andre itu ya, ketika pendeta bertanya sama agama mayoritas di Konoha, tiba-tiba ngomongnya jorok ya, ngomongnya go tit lok ya. Di situ ada tuh dijelaskan di video daripada Koh Andre ini. Jadi kalaupun misalnya Koh Dondi berdebat dengan Koh Andre ini, sah-sah aja berdebat, nggak jadi masalah. Tapi menurut saya itu jurinya itu jangan dari agama tertentu. Harusnya juri itu ya seorang agnostik atau ateis. Biar apa? Biar dia benar-benar netral, dia tidak berpihak pada keduanya. Jadi kalau misalnya nih ada debat ya, terus kita memilih moderator yang agama tertentu misalnya, agama dari salah satunya, ya pasti mereka akan membela agamanya dong. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi sungguh tidak masuk akal kalau misalnya ada orang yang ngajak debat itu di hotel, tempatnya tertutup, terus dia bawa massa ya. Apa nggak muncul, apa nggak nampak nanti mental premannya? Itu kan mental preman ya, diduga hal-hal seperti itu adalah mental preman, bawa massa terus ya nyari-nyari orang debat. Dulu waktu saya belajar agama seperti itu, jadi saya sudah melewati fase, mohon maaf ya, fase ya seperti yang dilamai oleh Koh Donditan ini. Saya melihat Koh Donditan ini seperti mendapatkan mainan baru ya. Dan saya tidak menyalahkan Koh Donditan sepenuhnya, enggak. Apa yang saya salahkan ya? Saya juga tidak terlalu mendukung Koh Andre ya. Walaupun Koh Andre ini saya melihat ya salah satu pendeta yang paling unik di Konoha ya. Beliau ini ketika ditanya sama Teh Humaila, saya mau masuk Kristen gimana? Kalau misalnya ditanya seperti itu ya, kemarin lalu kan ada podcast seperti itu dengan Teh Humaila. Koh Andre mengatakan, jangan dulu masuk Kristen. Belajar Kristen dulu. Kalau kira-kira cocok, ayo. Kalau nggak cocok, jangan. Karena memikul salib itu berat. Ya. Jadi orang Kristen itu berat. Itu yang dikatakan oleh Koh Andre. Menurut saya itu sangat luar biasa ya. Statement seperti ini ya, agak mirip seperti statement biksu ya. Jadi tidak berusaha gitu, yuk masuk, login yuk ke agama saya Teh Humaila, yuk kapan kamu login yuk, login ya, login sekarang ya, login ya, kita tantangan ya, nggak seperti itu ya, nggak buru-buru amat ya. Saya melihat ada kedewasaan dalam Koh Andre ini ya, tapi di sisi lain juga saya kritik beliau ini. Kembali ke Koh Donditan ini, saya melihat ya, kenapa Koh Donditan ini muncul, kenapa banyak followernya, ada jutaan follower. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena ada banyak yang seperti Koh Donditan di Konoha. Ada banyak seperti itu. Yang pengennya seperti itu. Ada banyak kok di Konoha seperti itu. Jadi ini kan konsekuensi ya. Donditan ini konsekuensi. Kita influencer itu konsekuensi. Karena Donditan melihat di Konoha itu peluangnya banyak ya. Kalau misalnya kita kritik Bible itu peluangnya banyak ya, peminatnya banyak yang setuju, banyak yang mengikuti, maka beliau ini ada. Kalau misalnya nih, contohnya misalnya negara kita itu negara sekuler, misalnya nggak peduli dengan agama gitu ya, tapi kita lebih fokus pada kebaikan, fokus pada aksi dan sebagainya. Ketika kita kritik Bible misalnya, ketika kritik agama tertentu misalnya, responnya bisa biasa aja, santai-santai aja. Koh Dondi nggak bakal muncul. Nggak bakal muncul pemuka-pemuka agama yang followernya jutaan gitu. Nggak bakal muncul. Wong warga Konoha itu sangat suka yang namanya agama. Sehingga hal seperti ini ya. Karena di Konoha itu banyak yang sepemikiran dengan Koh Donditan ya. Karena di Konoha itu mungkin saja banyak di Konoha itu yang pengen mengkritik Bible. Padahal kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ada yang mengatakan Bible kalian itu sesat ya, terus agama kita yang paling benar, kitab suci kita yang paling benar, sama-sama nggak bisa dikonfirmasi. Isi dalam Bible itu omong bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya nih contoh misalnya ya, saya ambil contoh, ada seorang nabi di Bible misalnya, terus katanya dia ketemu sama malaikat misalnya.
Apakah ada yang mengkonfirmasi beliau ini ketemu dengan malaikat? Nggak ada kan? Nggak bisa dikonfirmasi kan? Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau ranahnya apa? Ranahnya kepercayaan, keimanan. Ranahnya apa? Ranahnya subjektif, bukan objektif. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sama di kitab suci agama mayoritas di Konoha juga seperti itu. Emang kalau ada nabi di agama mayoritas di Konoha itu ketemu ya dengan nabi tertentu misalnya, apakah bisa dikonfirmasi? Apakah ada buktinya gitu? Ya, saya tidak memojokkan agama tertentu, ya saya tidak sedang mereview kitab suci agama tertentu, tapi dari judulnya aja agama itu ranah subjektif. Jadi apa mau diperdebatkan gitu? Kalau misalnya ada yang mengatakan agama saya yang paling masuk akal, agama saya yang paling benar sedunia sejagat raya. Orang Kristen di Eropa sudah meninggalkan hal-hal seperti ini. Mereka percaya agama Kristen, mungkin sebagian percaya agama Kristen itu mereka menganggap bahwa agama Kristen itu the way of life, bukan sebagai agama lagi. Karena apa? Karena ada sebagian dalam ayat-ayat agama Kristen itu atau di Bible itu seperti misalnya ya yang kontroversi ya, seperti misalnya manusia terbuat dari tanah misalnya. Orang-orang Eropa nggak mau seperti ini. Orang-orang Kristen yang pintar-pintar di Eropa nggak menerima hal seperti ini. Sama seperti di agama mayoritas di Konoha juga seperti itu kan, manusia berasal dari tanah. Itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau misalnya ada paper gitu, ada skripsi, ada buku, ya satu aja di dalamnya tidak ilmiah, tidak terbukti secara rasional, maka gugur dia kitab objektif. Ya, jadi kalau kitabnya isinya itu ya seperti manusia berasal dari tanah itu tidak bisa dibuktikan secara rasional, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan sebagainya, berarti kitabnya kitab subjektif. Jadi apa mau diperdebatkan gitu? Saya tuh bingung ya, kenapa di Konoha itu sangat hobi yang namanya debat agama. Saya lebih suka diskusi ya. Diskusi itu pun diskusi tentang kebaikan-kebaikan. Misalnya nih, ya, saya lebih suka diskusi bagaimana caranya agama ini menjadikan SDM Konoha semakin maju. Itu lebih penting daripada agama saya yang paling benar, kalian itu sesat. Masih satu perguruan kok. Kristen sama Islam itu masih satu bingkai atas nama agama samawi menurut data loh. Karena nabinya masih banyak yang sama. Agama pewahyuan, agama ilahi, agama yang turun dari langit, bukan agama bumi. Jadi mending kita fokus ini deh, perbaiki SDM Konoha gitu, daripada debat-debat yang unfaedah seperti ini ya. Ya walaupun saya sebagian setuju dengan pernyataan daripada Ko Andre, tapi di sisi lain saya nggak setuju. Apa itu? Meladeni orang-orang seperti ini, orang yang ngajak debat. Saya tuh nggak pernah yang namanya ngeladeni ngajak debat ya. Kalaupun kalau misalnya saya collab misalnya suatu saat misalnya collab dengan youtuber agama misalnya, atau youtuber seperti Teh Komaila gitu, Guru Gembul atau siapa gitu, atau Andre misalnya, maka saya lebih ke diskusi ya, bukan mendebatkan gitu. Apa mau debatkan masalah agama? Saya tuh bingung kenapa di Konoha itu banyak orang berpikir bahwa agama itu logis gitu. Padahal kan dari judulnya juga agama itu hal yang subjektif, bukan objektif ya. Sangat-sangat tidak masuk akal ya. Menurut saya itu ini sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dari kecil kita itu doktrin ya, agama kita yang paling sempurna, apa agama kita yang paling logis ya, tanpa kita bertanya mana buktinya, mana dalilnya, mana datanya. Kita tidak pernah compare ya agama kita dengan agama orang lain. Kita hanya mempelajari satu agama. Jadi kita itu sebenarnya hasil doktrinisasi kalau kita mengatakan bahwa agama kita itu objektif. Kalau mau jujur jangan seperti itu gitu, harus adil dong gitu. Dan saya melihat orang-orang Kristen ya, makanya agama Kristen itu lebih mudah diajak liberal. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran yang berprinsip bahwa agama itu hal yang subjektif, bukan objektif. Sehingga dipisahkan agama Kristen dengan negara. Makanya di negara yang mayoritas Kristen itu biasanya liberal ya, atau sekuler ya. Memisahkan antara agama dengan negara ya. Beda dengan agama mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha kan nggak bisa sekuler, susah sekulernya. Paling Turki ya, Azerbaijan, itu pun penuh dengan effort yang luar biasa, penuh dengan pertumpahan darah dan sebagainya ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi tentang Ko Andre ini. Jadi dan tersahabat yang pengen saya debat dengan
bukan debat ya, diskusi dengan Koh Dondi, ya silakan share video ini ya. Saya mau diskusi dengan Koh Dondi ya. Karena saya dulu pernah mengalami seperti yang dialami oleh Koh Dondi ini. Waktu saya baru belajar agama gitu, saya pengen debatin orang, agama saya yang paling benar. Saya pengen mengatakan bahwa saya itu adalah orang yang taat beragama, ya jago dalam beragama. Padahal saya keliru besar ya. Setelah saya semakin dewasa, saya mempelajari agama ya semua agama saya pelajari ya, belajar tentang antropologi, sejarah dan lain sebagainya. Ternyata ya agama itu hal subjektif, dan agama itu menurut antropologi diciptakan oleh manusia ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekonoha, salam rasional.